Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Juliana dengan akhir 144 dari kelas PGID akan menyampaikan materi sepertiga pertama dari judul Strategi Pembelajaran Ekspositori, khususnya pada bagian pengertian dan prinsip-prinsip. Baiklah, hari ini kita akan mengupas secara tuntas, mendalam, dan komprehensif mengenai salah satu pilar strategi paling klasik, namun tetap memegang peran krusial dalam dunia pendidikan modern, yaitu strategi ekspositori yang biasa disingkat dengan SPE. Nah, seringkali kita mendengar kata ekspositori. Ingatan kita langsung tertuju pada suasana kelas yang sunyi, mencekam, di mana seorang guru berbicara tanpa henti di depan kelas, sementara para siswanya terkantuk-kantuk mendengarkannya. Pandangan ini tidak sepenuhnya benar ya teman-teman. Hari ini kita akan meluruskan persepsi tersebut. Kita akan membedah secara akademis, mulai dari pengertian, fundamentalnya, hingga prinsip-prinsip utama yang menjadi ruh agar strategi ini dapat berjalan dengan efektif, hidup, dan bermakna di dalam kelas. Mari kita mulai pembahasannya dari babak pertama ya. Nah, strategi pembelajaran ekspositori ini ialah secara etimologinya atau asal-usul katanya, ekspositori berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu exposition yang berarti menyingkap, memaparkan, menjelaskan atau memperlihatkan secara nyata. Dan jika kita tarik ke dalam ranah pedagogik atau ilmu keguruan, strategi pembelajaran ekspositori ialah sebuah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi pelajaran secara verbal, baik lisan maupun visual, dari seorang pendidik kepada sekelompok peserta didiknya dengan tujuan agar siswa dapat memahami dan menguasai materi secara optimal, utuh dan tuntas. Nah, di dalam strategi ini, guru menempatkan diri sebagai sumber informasi. Nah, dalam strategi ini, guru menempatkan diri sebagai sumber informasi utama. Pendekatan strategi ini secara metodologisnya dikategorikan sebagai pendekatan yang berpusat pada guru. Mengapa demikian? Karena gurulah yang menyusun sistematika materi, mengontrol arah pembicaraan, menentukan urutan materi, hingga mengelola waktu secara mutlak di dalam kelas. Namun, penting untuk dicatat bahwa landasan teoritis strategi pembelajaran ekspositori ini berangkat pada pemikiran psikolog kognitif terkenal, yaitu David Ausubel, melalui konsepnya yang disebut meaningful verbal learning atau belajar verbal bermakna. Ausubel menyatakan bahwa materi yang diberikan langsung oleh guru bisa menjadi sangat bermakna, asalkan materi baru tersebut ditautkan secara logis dengan struktur pengetahuan atau pengalaman yang sudah dimiliki oleh siswa sebelumnya. Mari kita ambil contoh konkret di tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyahnya. Nah, saat guru mengajar mata pelajaran IPAS kelas 5 mengenai materi struktur dan fungsi jantung manusia, konsep serambi kanan dan serambi kiri, dan balik kanan dan bilik kanan dan bilik kiri ialah konsep anatomi yang abstrak bagi anak-anak. Jika guru menggunakan strategi ekspositori, guru tidak meminta siswa untuk menebak-nebak fungsi organ tersebut sendiri. Sebaliknya, guru berdiri di depan kelas, membawa alat peraga berupa model jantung, tiga dimensi atau menampilkan animasi visual, lalu menjelaskan secara runtun bagaimana darah bersih oksigen mengalir dan bagaimana darah kotor oksigen dipompa. Di sini materi disajikan dalam bentuk siap saji agar tidak terjadi miskonsepsi pada anak. Sekarang kita melangkah pada inti pembahasan kita yang kedua, yaitu
Prinsip-prinsip strategi pembelajaran ekspositori. Prinsip ini ialah kompas atau aturan main yang wajib dipegang oleh guru agar proses ekspositori tidak berubah menjadi indoktrinasi yang membosankan. Ada 4 prinsip utama yang harus kita terapkan. Yang pertama yaitu prinsip berorientasi pada tujuan. Meskipun guru mendominasi jalannya pembicaraan di kelas, kiblat utama dari pengajaran bukanlah kehebatan guru dalam berbicara, melainkan pencapaian indikator kompetensi oleh siswa. Segala bentuk penjelasan, interaksi, dan contoh yang keluar dari mulut guru harus memiliki relevansi langsung dengan tujuan pembelajaran hari itu. Nah, dapat kita ambil contoh konkretnya. Ketika mengajar pelajaran bahasa Indonesia tentang cara membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat, guru tidak boleh menghabiskan waktu 30 menit hanya untuk menceritakan biografi Chairil Anwar secara panjang lebar. Fokus merasi guru harus segera beralih pada pemodelan langsung, bagaimana membaca puisi, mencontohkan artikulasi, dan memberikan tekanan suara pada bait-bait puisi. Lalu prinsip yang keduanya ialah prinsip komunikasi. Prinsip komunikasi ini, pembelajaran pada dasarnya ialah proses transfer pesan dari komunikator atau guru kepada komunikan atau siswa. Dalam strategi pembelajaran ekspositori, efektivitas komunikasi ditentukan oleh kejelasan bahasa. Guru harus memastikan bahwa apa yang ia sampaikan sama maknanya dengan apa yang ditangkap oleh pikiran siswa. Di sini, penggunaan media komunikasi visual sangat membantu meminimalisir salah pahamnya. Contohnya, jika guru mengajar materi kelas 3 tentang materi keliling bangun datar, jangan hanya berucap, "Keliling adalah total penjumlahan seluruh isi linier luar." Anak-anak akan bingung dengan kata linier luar. Gunakan prinsip komunikasi yang sederhana. Contohnya seperti anak-anak, bayangkan kalian yang sedang berlari menuju lapangan sekolah, dari pojok sini memutari pagar sampai kembali ke tempat semula. Nah, panjang jalan yang kalian lalui itu ialah disebut keliling. Nah, begitu ya teman-teman. Lalu kita masuk kepada prinsip yang ketiga, yaitu prinsip kesiapan. Prinsip kesiapan. Berdasarkan hukum belajar psikologi, stimulus baru akan ditolak oleh otak jika tidak ada kesiapan mental dari si penerima. Guru tidak boleh langsung membombardir siswa dengan materi rumit. Di menit pertama, kelas dibuka. Guru harus membuka laci kognitif mereka terlebih dahulu melalui teknik persepsi dan motivasi. Contohnya seperti sebelum mengajar materi sejarah tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, jangan langsung menulis tanggal dan daftar nama pahlawan di papan tulis. Mulailah kelas dengan memancing kesiapan mereka. Tunjukkan gambar mata uang rupiah atau ajak mereka menyanyikan lagu Hari Merdeka bersama-sama. Ketika anak-anak sudah fokus dan bersemangat, baru materi ekspositori dimasukkan. Selanjutnya, prinsip yang keempat, yaitu prinsip berkelanjutan. Prinsip keempat ini menyatakan bahwa strategi ekspositori harus mampu mengarahkan siswa untuk melakukan proses belajar lanjutan. Materi hari ini harus menjadi fondasi materi esok hari. Pembelajaran tidak boleh terputus atau selesai begitu saja ketika jam pelajaran berakhir. Contohnya,
Di akhir sesi materi dengan materi sifat-sifat cahaya seperti cahaya dapat merambat lurus dan dapat dipantulkan. Guru tidak hanya menutup kelas dengan doa. Guru menerapkan prinsip berkelanjutan dengan kata, anak-anak, hari ini kita sudah tahu kalau cahaya bisa merambat lurus. Besok kita akan melihat bagaimana sifat cahaya itu bekerja pada mata kita sehingga kita bisa melihat benda sekitar. Coba baca buku halaman selanjutnya di rumah ya. Seperti itu ya teman-teman. Sebagai kesimpulan materi kita hari ini, strategi pembelajaran ekspositori bukanlah sebuah metode kuno, kaku ataupun pasif yang harus kita singkirkan dari peradaban pendidikan modern. Strategi pembelajaran ekspositori tetap menjadi fondasi dan instrumen yang sangat efisien untuk menanamkan struktur pengetahuan dasar yang kuat bagi siswa. Keberhasilan sejati dari strategi ini tidak terletak pada metodenya, melainkan pada dedikasi, pesona public speaking, kematangan kesiapan, serta kreativitas kita sebagai guru dalam menghidupkan kata demi kata di dalam kelas. Saya Reva Juliana, mohon pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.